Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Coba sebelum kita memulai pelajaran, cek kerapihannya dulu. Apakah bajunya sudah rapi? Celananya sudah rapi? Oke. Memakai kaos kaki semuanya? Oke, ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya tolong persiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Davi, Dir, ya. Fadlan, okay. Jasmine, Eva, okay. Arza, ya. Alif, okay. Sofia, Nadine, Arvino, Rigo, Aisyah, Alisa, Safira, Rifki, Widya, Hilmi, Dinda, Abdisam, Kania. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, tidak ada yang tidak hadir, sehat semuanya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, untuk menjunjung tanah air kita, mari kita nyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Semuanya diharapkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu.
Coding. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sesudah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, sekarang untuk pembelajaran hari ini, di pembelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai apa sih di pembelajaran sebelumnya? Mengenai apa? Mengenai identitas. Identitas diri itu ada apa aja? ATP. Iya, bagi HP atau kartu pelajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aku patuh aturan. Coba dilihat dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah murid dapat menuliskan dan membuat peta pikiran tentang aturan-aturan dan bentuk pelanggaran di sekolah dengan benar dan rapi. Lalu yang kedua, murid dapat membedakan dan mengelompokkan aturan-aturan dan bentuk pelanggarannya berdasarkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Katanya kita mau belajar mengenai peta pikiran. Sudah siap belajar tentang peta pikiran? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena nanti kan kita mau bikin peta pikirannya, membaca modul, membaca tentang aku patuh aturan, kita ice breaking dulu. Ya, semuanya dengarkan instruksi ibu, ya, dengarkan instruksi ibu, lalu kalian harus menjawab. Kelas 3 B. Fokus, fokus. Satu, dua, tiga. Satu dari dari duluan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, dua dari bawah, merah cepat. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, dua dari anakku, dua menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, dua dari dalam. Jadi kupu-kupu. Lima jari kanan, lima jari kiri, dua jari sepuluh. Jadi tepuk tangan. Semuanya pada semangat. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Dalam aku patuh aturan, apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar tentang aturan? Ada yang mau jawab?
Apa yang terlintas dalam benakmu saat mendengar tentang aturan? Aturan itu apa? Sesuatu yang harus kita patuhi. Ya, boleh Davi. Apa sih kata Davi? Sesuatu yang harus kita patuhi. Oke, bagus. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mematuhi aturan? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Nadine. Agar kehidupan berjalan dengan tertib. Masya Allah, semuanya bisa menjawab ya. Nah, lanjut. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu juga ingin bertanya. Apakah kamu tahu apa saja aturan di sekolah? Ya, silakan Nobli Sam. Aturan yang ada di sekolah itu apa aja? Datangnya harus tepat waktu. Terus apa lagi? Yang bisa menjawab? Selain datang tepat waktu, ya Vino. Oke, datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi dan menghormati guru. Yang kedua, apa saja yang termasuk pelanggaran aturan di sekolah? Ya, beri Sam. Ya, sembarangan. Terus? Fasilitas sekolah. Terus? Mencoret-coret meja. Itu adalah hal yang harus dilanggar. Oke, yang ketiga, mengapa harus ada aturan di sekolah? Ya, boleh dia. Agar belajar menjadi tertib dan teratur. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran dari Ibu. Kalian harus menyimak ya, tidak boleh ada yang berisik. In this video, we will learn about English. Sorry. Mau bersin aja nggak apa-apa. Sinyalnya ya, sebentar ya. Nah. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aturan di sekolah. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Jenis aturan terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis. Bentar ya. Sinyalnya tidak memungkinkan. Nah, tadi aturan dibagi menjadi berapa, Cenah? Aturan apa sama apa?
yang tidak Aturan tertulis tertulis. dan tidak tertulis. Satu, Oke. aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja, termasuk peserta didik. Seluruh peserta didik dengan mudah dapat mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakannya. Contoh aturan tertulis di sekolah. Nah, contoh aturan tertulis di sekolah itu ada apa aja? Terbaca nggak? Ada tata tertib sekolah. Yang kedua ada apa? Aturan dan kesepakatan sekolah. Aturan tertulis di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tata tertib sekolah. 2. Aturan kesepakatan kelas. Bentar ya, sinyalnya sedang gangguan. 2. Aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran warga sekolah dan diyakini secara turun. Oke, karena sinyalnya sedang tidak bagus, langsung saja ke bahan ajarnya saja ya. Untuk di video sebenarnya sudah Ibu tuliskan di modul pembelajaran yang ini. Jadi meskipun kalian tidak melihat video sekalipun, kalian bisa melihat di bahan ajar atau di buku. Bisa kalian baca ya secara berkelompok. Oh iya, ya alhamdulillah. Ayo sudah dibaca dulu mangga dengan teman-teman sekelompoknya. Ibu beri waktu membacanya selama 5 menit.
Sudah? Nah, kalau sudah, sambil kalian membaca ya, sambil kalian melanjutkan membaca, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, sebelumnya, apakah kalian membawa gunting dan lem? Coba dikeluarkan gunting dan lemnya. Kalau ada yang tidak membawa, boleh pinjam ke temannya ya. Nah, perhatian semuanya. Lihat dulu Ibu ke depan. Perhatian. Halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Bisa? Halo. Lihat sini ya. Nah, di sini Ibu punya LKPD, lembar jawab, lembar kerja. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Nah, tugas kalian adalah kalian lengkapi ya titik-titik yang belum dilengkapi di sini dengan jawaban yang ada di sini. Paham? Nanti kalian gunting lalu tempelkan di lembar kerja. Bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan sudah, nanti ketika semuanya sudah selesai, akan dipresentasikan di depan. Siap semuanya? Semuanya harus kerja ya, harus berdiskusi. Nah, nanti digunting, tempelkan di sini, bisa lihat jawabannya sini ya. Lihat. Nah, nanti bisa baca di sini ya, sesuaikan aja ya. Anggaran sekolah ya. Nah, nanti bisa lihat di sini ya. Nah, nanti bisa lihat di sini ya. Bekerja sama ya. Nanti bisa lihat sini ya. Ayo berdiskusi, ada yang berdiskusi, ada yang nempel, ada yang ngegunting. Ya. Semuanya harus ikut bekerja sama. Bagi dua ini, bagi dua. Nanti kasihin ke Ariza ya. Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Kalau nanti tempel lagi aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, semuanya gunting ya, kerjasama ya, biar cepat. Ayat Pino.
Nah, yang lainnya coba cari di bahan ajarnya itu tentang apa, peta pikirannya tentang apa, coba cari di bahan ajarnya, di bukunya. Bagi dua aja. Oh, udah sama nih. Guntingnya yang rapih ya. Masih semangat gak ini teh? Masih? Oke. Sampahnya buang ke tempat sampah ya. Boleh nanti izin dulu untuk ke tempat sampahnya. Boleh, silakan Nadine. Ada? Kenapa? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tergunting ya? Bukan. Berbicara kasar yang Coba dilihat di sini yang mana. Nah, aturan pelanggaran di rumah ya. Lihatnya di pelanggaran. Nah, di sini. Coba berbicara kasar kepada orang tua gimana caranya. Nah, sok tempel di situ. Gak apa-apa sobek sedikit juga. Nanti nggak kelihatan. Boleh, silakan. Ya, yang mau ditanya, sok tanya aja nggak apa-apa. Ini di lingkungan sekolah. Ini sekolah sama aja ya. Sok boleh. Lihat sini. Ayo sambil berdiskusi, sambil dilihat bukunya. Sayangnya, udah beres? Oke, coba dulu ya. Oke, bagus Nadine. Tungguin teman-teman yang lainnya ya.
Apa? Kenapa? Iya. Bu, ya. Coba Ibu lihat dulu. Oke. Sekarang kalian coba tentukan nanti yang mau presentasi siapa yang bilang. Oke, boleh nanti ya. Sudah? Sudah? Pastikan jawabannya tidak ada yang tertukar ya. Ya, sudah? Coba Ibu cek dulu. Sebentar ya, nanti Ibu cek. Sudah kelompok Rigo? Ininya mah tidak bisa, kan ada ininya ya. Gak apa-apa. Apa? Apa? Boleh, boleh. Silakan. Boleh dibaca, nanti presentasinya boleh dibaca bareng-bareng. Mau perwakilan sama temannya. Kalau bisa mah bareng-bareng ya. Kan semuanya harus bekerja sama. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, presentasi ya. Siap presentasi? Sebelum presentasi, ya, kita tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Tahu tepuk semangat? Ibu contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, bagus. Semangatnya sudah terbentuk ya. Sekarang kita undi. Nah, Ibu diundinya dengan perwakilan nama setiap kelompoknya aja ya.
siap? Belum. Siap? Oke, gue putar ya. Iya, silakan kelompok Widya yang pertama maju ke depan. Boleh semuanya maju ke depan. Semuanya ya. Boleh sebelah sini. Ini. Serap sayang di situ mah. Serap. Geser. Maju agak maju. Maju sini maju. Geser sini. Oke. Kasihan medianya. Serap. Geser lagi. Oke, good. Silahkan paparkan hasil dari diskusinya tentang apa? Tentang aturan di sekolah. Ada berapa aturan di sekolah itu terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi 5. Oke, bacakan satu persatu. Oke, selesai? Dari kelompok Widya, ada yang mau ditanyakan? Boleh kelompok Abrisam, silakan. Ya, mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu katanya? Agar tidak terlambat masuk kelas. Beri tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Kita kasih tepuk jempol dulu. Tahu tepuk jempol? Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke. Lagi ya. Ya, silakan kelompok Arza untuk maju ke depan. Memaparkan hasil diskusinya. Sini geser. Tentang apa itu? Oke, sok silakan baca. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh, Fadlan? Silakan dijawab. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap sopan kepada orang tua? Berbicaranya dengan sopan, lalu mendengarkan orang tua. Beri tepuk tangan untuk kelompok Arza. Kita kasih tepuk mantap. Ya, tahu tepuk mantap? Tepuk mantap. Mantap.
ya. Ada 3 kelompok lagi. Silakan kelompok Abrisam untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Kelompok Abrisam mendiskusikan tentang apa? Sini, geser sini. Agak maju. Sini, ke sini. Nah, tentang apa? Tentang pelanggaran di sekolah katanya. Bacain, sok. Ketepatan waktu bolos sekolah terlambat sekolah. Sikap di lingkungan sekolah. Membuang sampah sembarangan. Berkelahi dengan teman. Sikap di kelas. Tidak mengerjakan tugas ibu saat guru menjelaskan. Berpakaian dan penampilan. Tidak memakai sepatu sesuai aturan. Tidak memakai seragam lengkap. Perilaku mengejek. Perlu teman. Berbicara kasar. Sudah? Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa akibat siswa kalau sering bolos sekolah katanya? Dihukum. Bisa dihukum dan diberikan sanksi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Abrisam. Kita lanjutkan lagi. Ada 2 kelompok lagi ya. Iya, silakan kelompok Fadlan maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Ya, tentang apa ini kelompok Fadlan? Davi? Aturan di masyarakat. Sok mangga. Presentasikan. Kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak merusak umum. Sopan santun. Bersikap rumah dan tidak kasar. Tolong menolong sesama. Ketertiban. Mematuhi lalu lintas. Tidak membuat keributan. Ikut kerja bakti atau gotong royong. Menjaga warga yang baik. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok David? Iya, silakan kelompok Arvino. Nah, kenapa penting? Agar lingkungan tetap bersih dan rukun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok David. Nah, sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok Rigo maju ke depan. Dari sana, ya silahkan. Agak maju ke sini, Aisyah. Nah, tentang apa kelompok Rigo? Tentang pelanggaran di rumah. Ya, silakan presentasikan. Oke, sudah?
Oke, ada yang mau ditanyakan ke kelompok Rigo? Silakan, Nadine. Nah, sering terjadi. Oke, tidak membantu orang tua, apalagi berbicara kasar dan malas belajar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Rigo. Nah, alhamdulillah presentasi dari semua kelompok telah selesai. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena sudah selesai presentasinya, untuk menggerakkan badan yang dari tadi kalian duduk, kita lakukan ice breaking. Semuanya berdiri. Semuanya ikutin gerakan yang ada di layar monitor ya. Tidak ada yang boleh lemas, harus semangat semuanya. Gerakan semuanya. Tepuk tangan. Nah, boleh duduk kembali. Nah, sudah tergerakkan ya otot-ototnya ya. Nah, karena kita telah melakukan ice breaking, telah presentasi. Sekarang Ibu akan mengetes kalian dengan asesmen atau evaluasi akhir. Bawa pensil, keluarkan pensilnya ya. Kalau sudah selesai diisi, dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing, nanti sama Ibu diambil ya.
Mengisinya tenang aja ya, jangan sampai ada yang salah. Apa? Mau nyerut? Kalau sudah, kumpulkan di tengah aja. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan di meja tengahnya di kelompoknya masing-masing.
Ini boleh diambil ya. Main map ini boleh diambil? Ya. Kenapa? Iya, kasih nama. Jangan lupa diberi nama ya. Boleh Ibu kumpulkan ya. Banggil ya, kumpulkan dulu ya. Kumpulkan dulu ya. Sudah? Kumpulkan di sini. Ditutup ya. Ada yang sudah kelompoknya semuanya? Oke. Udah? Oke, kasih ya. Kasih ya. Sudah semuanya? Ya, sok, silakan. Sudah semuanya? Ya? Bentar ya. Kasih ya. Sudah kelompok Rigo? Sudah? Kasih ya. Sudah? Kasih ya. Nah. Nah, semuanya sudah. Oke. Ini adalah asesmen akhir atau evaluasi akhir. Kalau misalkan nanti ada remedial, ya kalau misalkan nanti nilainya kurang dari KKM, akan diadakan di remedi. Nah, alhamdulillah kita sudah mencapai penutup. Ya, sudah mencapai penutup. Kalau misalkan menurut kalian kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Coba kita bacakan sama-sama. Coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bacakan sama-sama semuanya. Tuhan dibuat agar kehidupan di rumah maupun anak berjalan seperti Oke,
Aturan dibuat agar kehidupan di rumah, sekolah maupun masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Bagi pelanggar aturan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga harus dihindari. Dengan melaksanakan aturan, kehidupan menjadi lebih harmonis, tertib, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Coba, manfaat apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Kita bisa mengetahui berbagai macam aturan. Tadi aturan itu ada apa aja? Ada di mana? Ada di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Gimana perasaan kalian semuanya? Alhamdulillah, mengerti semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir hari ini. Sekarang bangga untuk beres-beres. Sudah siap semuanya? Oke, kalau begitu sebelum kita pulang, mari kita tepuk pulang terlebih dahulu. Kelas 3B. Duduk siap. Tepuk pulang. Ya, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum pulang Ibu mau ngasih pertanyaan. Ya, sebelum pulang Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang bisa menjawab boleh Bu? Siap-siap ya. Harus tertib ya. Jangan, pokoknya angkat tangan terlebih dahulu, baru dipersilakan untuk jawab dan pulang. Sebutkan 3 aturan di rumah. Ya, silakan kelompok Abrisam. 3 aturan di rumah. Membereskan tempat tidur, bagus. Terus membantu orang tua. Apa? Tidur tepat waktu. Oke, kelompok Abrisam boleh pulang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke, lanjutkan ya. Sebutkan 3 pelanggaran di masyarakat. Boleh kelompok Nadine? Membuang sampah sembarangan. Lalu? Boleh dijawab oleh kelompok Ridho, silakan. Ya. Ya, tidak tertib lalu lintas. Menerobos lampu merah. Oke, silahkan. Boleh pulang. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Sebutkan 3 aturan yang ada di sekolah. Ya, boleh kelompok Fadlan. Memakai seragam yang rapi. Memakai seragam yang rapi. Memakai sepatu hitam. Oke, lalu datang tepat waktu. Silakan. Hati ya. Waalaikumsalam. Oke, 2 kelompok lagi. Sebutkan 2 aturan yang ada di masyarakat. Aturan yang harus dipatuhi tentunya ya. Apa yang di masyarakat? Mematuhi lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya. Oke, silakan boleh pulang. Hati-hati ya. Boleh kelompok mediasi.